Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Berkualifikasi Perawan Suci. Di dalam Alkitab, Paulus berbicara mengenai perawan suci yang dikenakan bagi orang percaya. Orang percaya dilukiskan sebagai tunangan atau mempelai wanita bagi Kristus yang adalah mempelai pria. Orang percaya dikehendaki untuk menjadi manusia yang berkualitas sebagai perawan suci. Pengertian perawan secara umum adalah wanita yang masih belum pernah melakukan hubungan badan dengan pria. Tetapi dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, perawan suci artinya orang yang tidak ternodai oleh percintaan dunia dan dosa. Ketika suatu saat berhadapan dengan Tuhan, orang percaya yang layak disebut sebagai perawan suci adalah mereka yang benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela, yang hatinya tidak terikat dengan dunia ini dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup ini. Perawan suci adalah orang-orang percaya yang tidak tersandera oleh dunia dengan segala hiburannya, dan juga tidak tersandera oleh kodrat dosa di dalam dirinya. Tidak mudah menjadi perawan suci di hadapan Allah, saudara, karena kita adalah orang-orang yang sudah ternoda oleh dunia dan terbelenggu oleh kodrat dosa di dalam diri kita. Itulah sebabnya setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus sungguh-sungguh dimuridkan dan mengalami proses pendewasaan atau proses penyempurnaan untuk serupa dengan Yesus. Yesus adalah standar kecantikan rohani sebagai perawan suci di hadapan Allah. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kalau seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam keyakinan di dalam pikiran, maka itu sudah cukup katanya. Mereka merasa sudah selamat dan sudah menjadi mempelai Tuhan Yesus. Wow, ini satu kesalahan. Oleh karena kesalahan berpikir ini, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatannya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami atau tidak menjalani proses pemulihan atau proses pendewasaan yang membawa dirinya dapat menjadi perawan suci yang layak bagi Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Jadi ingat ya, jangan saudara berpikir kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi orang Kristen berarti saudara sudah menjadi perawan suci. Perawan suci itu sebuah pencapaian dari sebuah perjuangan berat di mana seseorang terlepas dari ikatan percintaan dunia dan terlepas dari kodrat dosa di dalam dirinya. Kalau Yesus adalah mempelai pria, maka mempelai wanita harus memiliki kualifikasi yang dapat mengimbangi keagungan pribadi sang mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus. Karena kita sebagai mempelai wanita ya harus berani mempersoalkan apakah kita layak bersanding dengan Tuhan Yesus sang mempelai pria. Firman Tuhan mengatakan agar kita kudus seperti Allah kudus. Maksud ayat firman tersebut adalah kita harus mengimbangi kekudusan Allah supaya kita dapat mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah. Layak tinggal di dalam Dia, di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Firman Allah sendiri yang mengatakan agar kita keluar dari persekutuan dengan orang-orang jahat. Allah sendiri yang berbicara dengan jelas agar kita tidak menjamah apa yang najis. Itu jelas, saudaraku. Barulah Allah menerima kita sebagai anak laki-laki dan anaknya yang perempuan. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Saudaraku, hal ini tidak bisa dibantah bahwa orang percaya harus menjadi kudus seperti Allah kudus. Disebut sebagai perawan suci, suci ya, tidak ternoda
atau tidak bercela, ya. Jadi perawan suci berarti orang percaya yang tidak bernoda dan tidak bercela, kudus seperti Tuhan, seperti Allah Bapa. Saudaraku sekalian, perjuangan untuk menjadi mempelai wanita yang layak bagi Kristus, sang mempelai pria, bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan ini menuntut seluruh hidup kita untuk dipertaruhkan. Itu berarti harus segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi untuk memperjuangkan pencapaian sebagai perawan suci di hadapan Allah. Menjadi perawan suci di hadapan Allah ini, saudaraku, agar kita layak sebagai mempelai wanita bagi Kristus, ya. Bukan sesuatu yang dapat terjadi atau berlangsung secara otomatis atau dengan sendirinya, ya, saudara. Ingat ini, harus lewat perjuangan. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa setelah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menjadi orang Kristen berarti dia menjadi mempelai Tuhan. Oh, belum tentu. Betapa mengerikan keadaan orang-orang Kristen seperti ini. Ya, merasa sudah menjadi mempelai Kristus, tetapi di kekekalan nanti, oh, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa, seperti putra tunggalnya melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itu tidak dikenal oleh Yesus. Tuhan berkata kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun sudah mengadakan mujizat, ya, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Mempelai wanita yang berstatus sebagai perawan suci di hadapan Allah adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa adalah kualitas hidup Yesus, kualitas hidup mempelai pria, ya. Karenanya sebagai mempelai wanita, kita juga harus memiliki kualifikasi yang sama. Saudara, sebagai perawan suci di hadapan Allah yang juga berstatus sebagai mempelai, bukanlah sesuatu yang main-main atau sembarangan. Mempelai wanita yang berkualifikasi sebagai perawan suci, keberadaannya bukanlah sekedar status loh. Jadi jangan saudara berpikir perawan suci itu status. Oh enggak, itu keberadaan. Jadi kalau orang bercacat, bercela, masih mencintai dunia, itu bukan perawan suci. Nah, banyak orang Kristen berpikir kalau sudah menjadi Kristen berarti dia telah bersatu sebagai mempelai Tuhan. Oh, enggak. Memang orang Kristen seharusnya menjadi mempelai Tuhan. Tuhan Yesus maksudnya, ya. Tetapi harus berkualifikasi sebagai perawan suci. Dan perawan suci itu, saudaraku sekalian, di dalam Alkitab ini, orang-orang yang benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Orang Kristen yang tidak berkualifikasi sebagai perawan suci tidak layak menjadi mempelai bagi Kristus. Untuk berkualifikasi sebagai perawan suci, orang Kristen harus melakukan perjuangan berat. Inilah yang dikatakan Yesus sebagai pintu yang sesak. Itulah sebabnya banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan mereka yang dipilih adalah mereka yang memiliki kesucian hidup yang digambarkan dalam perumpamaan Matius pasal 22 itu sebagai mereka yang memiliki pakaian pesta. Jangan gagal mempersiapkan diri mengenakan pakaian pesta kekudusan, saudara, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.